Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa, kita menyerahkan kehidupan hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat diberkati. Layakkan kami Tuhan untuk hidup kudus, tiada bercacat, tiada bercela, sempurna di hadapan-Mu, dan biarlah roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna di dalam Engkau. Kami menaruh iman percaya kami kepadamu, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang diberkati. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus 6 ayat 45 sampai 56 dengan judul Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, ketika kita takut, kita gelisah dan kemudian kita melakukan hal-hal yang seringkali justru menambah permasalahan kita. Kita gegabah dan terburu-buru oleh karena ketakutan. Tapi firman Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika kita takut, ketika kita khawatir, mari kita berdiam diri di hadapan hadirat Tuhan. Nantikan Tuhan, dan Dia akan datang untuk memulihkan keadaan kita. Di dalam firman Tuhan yang terambil dari Markus 6 ayat 45 dan seterusnya, firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara, sesudah peristiwa Tuhan mengubah roti dan ikan itu, 5 roti dan 2 ikan itu menjadi berkat, yang tersisa 12 bakul roti dan ikan-ikan yang sisanya. Mereka belum juga mengerti bahwa Tuhan memiliki kesanggupan dan mereka bersama-sama dengan pribadi yang sanggup menyelamatkan mereka. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus memerintahkan murid-murid naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang. Nah, saudara, ketika seolah-olah Yesus terlambat, seolah-olah Yesus tidak ada, seolah-olah mereka mendahului perjalanan mereka tanpa Yesus. Sesungguhnya Yesus tidak pernah tidak ada di samping mereka. Ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Tahukah saudara bahwa momen yang terbaik untuk kemudian kita mendapatkan mujizat adalah doa. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa, sementara mereka meneruskan perjalanan mereka. Dan ketika mereka meneruskan perjalanan mereka, apakah mereka berdoa? Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Yesus, bukan katakan Yesus tidak melihat, tapi Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Saudara, ketika seolah-olah peristiwa di mana kita mengalami saat-saat yang berat, saat-saat yang sulit, ketika kita melihat Yesus tidak ada bersama-sama dengan kita, ia melihat bagaimana payahnya murid-muridnya, bagaimana angin sakal menerpa mereka, dan di tengah malam, kira-kira jam 3 malam, seolah-olah mereka, ia hendak passing through, ia hendak melewati mereka, tanpa singgah kepada mereka, seolah-olah, saudara. Nah, ia datang kepada mereka, dan ia datang berjalan di atas air. Saudaraku, apakah Tuhan meninggalkan engkau? Apakah Tuhan tidak ingin berjalan dengan engkau? Sesungguhnya Tuhan selalu membackup engkau ketika engkau dikatakan adalah murid-murid Kristus. Saudara, kalau kita adalah anak-anak gembalaannya, Tuhan tidak pernah tidak memantau kehidupanmu. Dia ada di sekitar kita. Bahkan mereka lihat dia berjalan di atas air. Dan mereka, karena mereka pandangan mereka di tengah-tengah kegelapan angin sakal, Tuhan, mereka katakan hantu, hantu. Tuhan, tapi mereka katakan hantu, hantu. Mengapa saudara?
Jikalau visi kita tidak jelas, pandangan kita kepada Tuhan, maka kita akan menyangka Tuhan tidak ada. Bahkan kita akan menyangka roh jahatlah yang ada di sekitar kita. Tetapi sesungguhnya saudara, ketika mereka kemudian melihat dia dengan sungguh-sungguh dan fokus, mereka pun sangat terkejut. Kami pikir Tuhan tidak ada. Kami pikir Tuhan ada di belakang kami. Tapi ternyata Tuhan ada di sana. Mereka pun sangat terkejut, lalu mereka berkata kepada mereka, lalu ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan. Lalu ia naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Waktu sudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara, apakah maksud dari perkataan firman ini? Bahwa sesungguhnya ketika engkau percaya, engkau akan mengerti. Jangan sampai kita memiliki hati yang degil. Tenanglah, aku ini jangan takut. Hari ini Tuhan mau berkata kepada kita semua. Ketika engkau ada di tengah badai, ketika engkau ada di tengah-tengah kekhawatiran, ketika engkau ada di tengah-tengah masalah, ketika engkau ada di tengah-tengah persoalan yang seolah-olah Yesus tidak ada di sana, tenanglah, aku ini jangan takut. Sebab firman Tuhan katakan di dalam kitab Timotius, yaitu Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Saudara, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan roh itu bukanlah roh ketakutan. Amin. Kalau kita mengalami ketakutan, itu pasti bukan daripada Tuhan. Atau kita pikir Tuhan sudah meninggalkan kita, sehingga kita merasa sendiri. Roh yang ada pada kita adalah roh kudus. Dan roh itu membangkitkan satu, kekuatan. Kedua, kasih. Yang ketiga, ketertiban. Oleh sebab itu, orang-orang benar yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia pasti ketika dia lemah, dia ada kekuatan baru yang muncul dalam kehidupannya. Dan ada kasih. Ya saudara, kasih yang mengampuni, kasih yang mengasihi, kasih yang menimbulkan damai sejahtera. Dan ada kenapa ketertiban saudara? Sebab Roh Kudus itu tertib. Yang satu orang yang penuh Roh Kudus dan orang yang satu yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan saling mendahului satu dengan yang lain. Tetapi di dalam ketertiban akan melahirkan karunia-karunia Roh Kudus yang saling menghormati satu dengan yang lain. Karunia Nabi takluk kepada karunia Nabi. Orang-orang yang di dalam Tuhan penuh dengan penguasaan diri. Orang yang menguasai dirinya seperti pahlawan yang merebut kota. Saudara, maka itu jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena Paulus demikian firman Tuhan, karena sebagai seorang hukuman karena dia. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Kalau ada ketakutan di dalam diri kita, antara dua hal. Yang pertama, kita sudah meninggalkan Tuhan, atau kedua, kita pikir kita sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Di peristiwa yang kita pelajari ketika Yesus itu berjalan di atas air ini, saudara, bahwa sesungguhnya dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya, seolah-olah Yesus jauh daripada mereka, tetapi sesungguhnya dia memantau dan dia tahu mereka sedang berhadapan dengan angin sakal, seolah-olah ia hendak melewati mereka, tapi ia ada. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan selalu ada di sana untuk memberikan engkau kekuatan, ketertiban, dan kasih karunia sebagaimana rohnya ada di dalam dirimu dan tidak pernah akan meninggalkan engkau. Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, tenang, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Karena Tuhan menginginkan kita pulih dan pemulihan buat kita. Bangkit. Dalam ya, saudara, Petrus berjalan di atas air. Ketika jalan di atas air, dia mengatakan, engkau Tuhan, engkau adalah Tuhan. Tapi ketika dia melihat kiri kanan air itu, saudara, orang yang melihat fakta pasti akan khawatir. Orang yang melihat fakta secara terus-menerus pasti akan ketertiban. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia pasti akan dibangkitkan iman dan kekuatan. Haleluya. Markus 6 ayat 53 hingga 56, firman Tuhan berkata, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret. Amin, saudara. Dan berlabuh di sana. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit atas tilatnya kepada Yesus.
di mana saja kabarnya ia berada. Kemudian pun ia pergi ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya. Saudara, semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sedangkan menjamah saja ia menjadi sembuh. Apalagi jikalau Yesus ada di dalam diri kita. Pastikan saudara, kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Tuhan berkata, "Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu." Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, undang Yesus di dalam kehidupanmu. Sekali engkau mengundang Yesus, percayalah bahwa dia selalu memantau kehidupanmu. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan kemuliaan nama Tuhan. Hendaklah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami dipenuhi Roh Kudus di dalam kekuatan iman. Kami hidup di dalam Engkau, takut akan Tuhan. Maka kami akan mengalami kuasa dan kebangkitan. Terpuji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Sambut berkat-berkat pada pagi ini. Hati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadap pada memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu. Apa saja yang Engkau perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Dalam nama Yesus Engkau mengangkat tangan dan dipulihkan, dan Engkau menjadi lebih daripada pemenang. Kami berdoa Tuhan untuk adik kami Jerry Simbolon yang sudah dibaptis. Ketika kami bimbing di dalam bimbingan jarak jauh, dan kemudian dia memberi dirinya sungguh-sungguh. Ketika dia memberi dirinya dibaptis, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Engkau menjadi ciptaan baru, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah anak-anak muda seperti Jerry Simbolon adalah orang-orang yang berespon terhadap firman Tuhan. Dia hidup dalam pertobatan, hidup benar di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sedang sakit, yang membutuhkan pertolongan, mereka yang dalam pergumulan finansial, pergumulan keluarga, pergumulan sakit penyakit. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Engkau akan menerima roh yang daripada Tuhan, dan engkau sudah menerimanya. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Membangkitkan kasih, ketertiban, dan juga kekuatan di dalam engkau. Berkati Bapak Hedrianus yang itu disembuhkan dalam nama Yesus. Berkati Oma Esther dalam nama Yesus, diberikan kekuatan dan juga kesehatan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Kita terima shalom, berkat damai sejahtera ini hanya dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya. Shalom, terima kasih atas perhatian saudara mendengarkan firman Tuhan. Kiranya nanti. Amin and God bless.